Perkenalkan, nama saya Bambang Hermanto, NIM 2110417548, kelas M4, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja saya melakukan presentasi. Yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, mencari apa yang menjadi minat. Yang kedua, bertanya pada orang sekeliling. Yang ketiga, mencari di internet. Yang keempat, mencari tahu apakah topik penelitian tersebut penting untuk diteliti. Yang kelima, seberapa signifikan penelitian ini untuk di bidang kajian. Yang keenam, apakah topik penelitian tersebut bisa memecahkan masalah. Dan yang ketujuh, keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian. Nah, yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Nah, yang pertama, tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. Lakukan analisis literatur. Sampaikan alasan penelitian Anda. Buat garis besar rencana penelitian. Berikan konteks latar belakang dari tema tertentu. Nah, soal yang selanjutnya, bagaimana cara membuat rumusan masalah? Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mempersempit topik yang akan diteliti. Yang ketiga, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Yang keempat, menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Nah, soal yang selanjutnya, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, batasi dan fokuskan tujuan penelitian. Yang ketiga, gunakan pendekatan SMART. Yang keempat, jelaskan tujuan secara rinci. Dan yang terakhir, hubungkan tujuan dengan relevansi dan manfaat penelitian. Yang soal selanjutnya, apa manfaat dari penelitian? Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set atau keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur. Yang kedua, menemukan literatur tentang suatu topik. Yang ketiga, mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk direview. Yang keempat, atur literatur yang telah dipilih. Yang kelima, tulis tinjauan pustaka dengan ringkasan literatur. Soal selanjutnya, bagaimana cara membuat penelitian terdahulu? Yang pertama, mencari judul atau topik yang sesuai. Yang kedua, membuka abstrak. Yang ketiga, menulis studi pendahuluan. Yang keempat, membandingkan. Nah, soal selanjutnya, bagaimana cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran? Nah, cara membuat kerangka pemikiran, yang pertama, melakukan identifikasi setiap variabel. Yang kedua, mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mencari sumber literatur. Yang keempat, melakukan pembahasan teori. Yang kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Nah, soal selanjutnya, cara membuat hipotesis. Yang pertama, untuk menguji teori, hipotesis yang sudah Anda buat nantinya akan diuji atau dibandingkan teori-teori yang sudah ada. Yang kedua, menerangkan fenomena sosial. Yang ketiga, membantu membuat kerangka kesimpulan.
Yang keempat, mendorong munculnya teori. Yang kelima, mengarahkan penelitian. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.